Bu kabarnya hari ini, Bu? Ya, kabarnya hari ini agak tidak sedikit berbaik. Kemarin hari terjadi sedikit kecelakaan kecil yang agak berakibat di badan sebelah kiri. Dan alhamdulillah masih bisa menjalani semua aktivitas. Alhamdulillah kalau gitu, Bu. Ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya itu akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tilta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, yang pertama yaitu tentang mendengarkan secara aktif, kemudian juga presence atau kehadiran secara penuh, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi kali ini? Mungkin saya bisa mengembangkan potensi yang spesifik, diantaranya yaitu tentang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Baiklah, demikian dulu ya Ibu untuk pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bu Ika. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Nunung. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bu Nunung bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya sehat sih sebetulnya, walaupun ada sedikit sakit akibat dari beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan sedikit, tapi masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Begini, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Mungkin 10 atau 15 menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang beberapa mungkin permasalahan atau hambatan yang jenengan hadapi dalam beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik buat jenengan. Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nunung. Kira-kira apa permasalahan yang jenengan hadapi? Ini Bu, ini akhir-akhir ini saya melihat guru-guru ini dalam menyampaikan materi pembelajaran itu masih ingin menggunakan metode yang lama, seperti ceramah lagi. Padahal kita tahu kan tingkat teknologi sekarang semakin canggih. Jadi beliau-beliau terutama yang senior ini
mengupgrade kemampuan para guru untuk menciptakan media pembelajaran yang lebih menarik supaya supaya pembelajaran ini berhasil. Lalu kira-kira perubahan lain yang ingin jenengan lihat selain itu adakah Mas Ibu? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metodenya, kemudian model atau media pembelajarannya yang sudah bervariatif. Jadi misalnya saja yang menggunakan menggunakan berbagai aplikasi sekarang yang sudah semakin canggih. Jadi seperti pembelajaran seperti Quizzes, kemudian kita menggunakan seperti penyampaian materi itu dengan menggunakan PPT atau bahkan yang paling aktif sekarang yaitu Canva. Lalu menurut penilaiannya jenengan, teman-teman yang berada di sekitar jenengan ini jika ada level 1 sampai dengan 10, mereka sudah berada di level berapa kira-kira? Sepertinya kalau saya simpulkan masih dalam level 6 dulu, soalnya ya itu tadi imbang sih antara senior dengan junior begitu. Jadi sepertinya masih masuk level 6. Berarti masih di level 6 gitu. Iya. Lalu kira-kira apa di level mana jenengan ingin teman-teman guru ini bisa meningkatkan kemampuannya? Saya inginkan ya level 8 sampai level 8 dulu lah. Itu Tidak sampai level 10. Tidak. Sepertinya sudah sempurna banget kalau 10 ya. Sepertinya harus bertahap begitu Bu. Bertahap. Berarti yang jenengan inginkan kita bisa naik sampai dengan level 8. Iya. Nah, kira-kira perubahan yang akan jenengan lakukan supaya bisa naik ke level 8 itu apa saja? Mungkin ya sampai ke level 8 gitu ya Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu tadi ya, itu memang agak sulit gitu ya. Yang guru tadi harus nggak bisa level 10 kayaknya sudah agak sulit gitu. Jadi guru-gurunya kebanyakan kriteria senior banget gitu ya. Jadi mungkin dari level 6 sampai level 8 gitu. Rencananya? Mungkin gini, saya memikirkan ini Bu, apa sih yang akan saya lakukan itu. Saya masih mikir di keterbatasan senior dengan junior tadi, maunya melakukan suatu seperti pelatihan begitu Bu, kemudian seperti workshop atau seperti kalau misalnya mungkin lebih mudah itu mentoring gitu antara karena mungkin kalau tingkat teknologi itu semakin yang canggih itu adalah kita kaum junior itu semakin jangan begitu. Kadang kalau misalnya kita di kelas gitu ya, guru itu kadang kalah dengan murid siswanya gitu, apalagi tingkatan SMA gitu. Jadi pilihan pertama yang dengan ingin rencanakan yaitu tentang mentoring ya, utamanya ataupun pelatihan serta workshop. Mungkin selain strategi itu ada tidak hal lain yang bisa dilakukan mungkin yang lebih bisa membuat teman dirinya lebih nyaman, lebih rileks, lebih lebih bisa face to face dengan teman gitu. Ada tidak strategi lainnya selain tadi? Mungkin ya kalau misalnya ada selain mentoring yang saya coba itu nanti mungkin saya konsultasikan dulu ke sekolah bagaimana cara tidak lanjut untuk mengatasi hal tersebut begitu. Gitu ya. Berarti selain mentoring kemudian tadi pelatihan, jenengan juga mau berkonsultasi secara lebih lanjut kepada kepala sekolah. Untuk ini agar tadi pembelajaran di dalam kelas itu lebih bervariatif. Betul. Lalu kira-kira untuk melakukan hal-hal tersebut dengan membutuhkan support dari siapa? Terutama pasti. Yang kedua yaitu tentunya ya rekan kita
bukan sejawat ya yang kemudian ya paling tidak kita juga dukungan dari orang tua juga, nah juga semuanya akan berkolaborasi dengan. Oke, berarti jenengan akan melakukan mentoring dan pelatihan-pelatihan ini dengan cara berkolaborasi di semua pihak, baik pihak sekolah maupun lingkungan serta orang tua. Lalu kapan kira-kira ini akan jenengan laksanakan? Mungkin minggu depan dulu, saya akan minggu depan. Karena ini rencana ini sudah jauh-jauh hari kemarin yang sudah saya programkan gitu. Bagus sekali. Berarti rencana yang akan dilaksanakan yaitu di minggu depan gitu. Karena memang sudah terencana, sebenarnya cuman bagaimana untuk menghasilkan sesuatu yang bagus gitu. Lalu mulai dari tadi kita berbincang-bincang, apa yang jenengan dapatkan dari kegiatan coaching kali ini? Jadi sementara ini saya sudah mulai dari permasalahan yang awal tentang pembelajaran guru dan penyampaian materi di dalam kelas itu yang konvensional, yang jadul begitu ya, itu bisa teratasi dengan cara tadi melakukan mentoring, kemudian pelatihan, kemudian seperti workshop ataupun bahkan ya seperti sekelas dengan IHT. Alhamdulillah, jenengan sudah bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang jenengan inginkan tentang perubahan pembelajaran yang bervariatif ya, baik guru-guru di sini maupun jenengan semua. Kemudian saya juga nanti akan tunggu kabar selanjutnya hasil dari mentoring kita, bagaimana cerita-cerita ataupun warna di hari berikutnya setelah jenengan melaksanakan rencana-rencana tersebut. Kemudian bagaimana juga hasil kolaborasi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan sekolah maupun di rumah bagi siswa. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi ke depannya. Iya, Bu Nunung, saya terima kasih banyak. Semoga apa yang saya inginkan, artinya saya rencanakan ini berjalan lancar. Itu aja mungkin Bu Nunung, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya bisa ngobrol tentang apa yang selama ini saya permasalahkan. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan kembali, langsung hubungi saya saja, atau bisa kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Begitu. Jadi mungkin kesempatan coaching kali ini saya cukupkan demikian ya. Terima kasih banyak sudah mempercayakan kepada saya. Semoga apa yang direncanakan nanti bisa berjalan lancar. Amin. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nunung tadi udah melakukan coaching ya Bu sama Bu Ika ya Bu ya. Sebelum penutupan Ibu, saya mau tanya beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Di coaching kali ini saya sudah melakukannya dengan alur beta, yaitu menanyakan tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi dari kunci, dan kunci mampu menceritakan serta menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Nunung, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Ika itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur kita, dan Bu Nunung juga sudah berusaha menggali
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ika, sehingga Bu Ika itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang yang dia hadapi. Dan juga coaching tadi itu juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin lebih mendalam saya praktekkan lagi yaitu tentang bagaimana saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi nantinya sehingga hasilnya bisa maksimal. Nah itu Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Baiklah kalau begitu saya tutup dulu Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Siska hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu, walaupun kemarin lagi ada flu-flunya sedikit Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya ingin Bu Siska pada pertemuan kali ini saya itu ingin melakukan proses ini tahu Bu Siska coaching ya. Hari ini Bu Siska ingin melakukan itu. Nah sebelum ini melakukan proses coaching, Bu Siska ada nih beberapa pertanyaan yang akan saya bicarakan dengan Bu Siska. Boleh Bu? Boleh Bu, monggo. Ya nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee itu akan saya amati ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Jadi penilaian coachee seperti apakah sudah sesuai dengan ILTK, kemudian apakah nanti Bu Siska yang sebagai coach itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu, kemudian sampai coach ini bisa menemukan solusi permasalahannya. Itu yang akan saya lihat nanti pada proses coachingnya Bu Siska. Begitu Bu. Iya, baik Bu. Jadi begini Bu Siska, untuk yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Bu Siska kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu tentang kehadiran penuh Ibu. Nah yang kedua itu tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik Bu Siska. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu yang lebih yang ingin Bu Siska lakukan di proses coaching ini yang mana? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Bu. Baik, jadi di sini Bu Siska akan mengembangkan mendengarkan aktif begitu ya Bu Siska ya. Jadi nah kira-kira indikator ketercapaian jadi misalnya Bu Siska sudah menjelaskan ya merencanakan itu, mengajukan pertanyaan tadi berbobot begitu ya. Jadi nah ini kira-kira Ibu indikator ketercapaiannya itu apa? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan itu adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya Ibu. Dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi itu seperti apa Ibu. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat proses coaching sudah menemukan sendiri gitu coachingnya gitu ya, solusinya begitu. Kemudian Ibu juga terima kalau ini sudah bisa dilakukan,
Jadi bisa menyelesaikan, jadi permasalahannya Kuci cerita gitu dia, nanti kemudian bisa menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Baik Bu Siska, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses kucing dengan kuci. Kemudian sebaiknya nanti setelah proses kucingnya Bu Siska kita bisa bertemu lagi. Ya Ibu, terima kasih. Saya akan melaksanakan atau melakukan coaching. Silakan Bu Siska untuk memulai proses kucingnya. Terima kasih Ibu. Kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita. Baiklah kalau begitu saya tutup dulu Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik hari ini, sesuai dengan cuaca yang cerah sekali. Alhamdulillah, sama saya juga sehat juga, baik-baik juga hari ini ya Ibu ya. Dengar-dengar Ibu katanya ada yang mau Ibu sampaikan atau ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya. Iya Bu, saya ingin sekali mengadakan kegiatan coaching bersama Ibu. Mungkin saya akan minta Ibu 15 atau 20 menit ke depan untuk saya bisa bercerita mengenai permasalahan yang saya hadapi. Monggo, Bu Nunung mau cerita apa? Ini itu mungkin beberapa minggu yang lalu itu saya melihat bahwa siswa-siswa ini terlihat sangat bosan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini mungkin pembelajaran yang diberikan terlalu monoton buat mereka, sehingga mereka tidak bergairah, tidak kreatif, tidak bagaimana ya, kurang fokus lah di situ dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga saya kira rekan-rekan guru ini perlu untuk meningkatkan inisiatifnya ataupun penggunaan media pembelajaran yang lebih bisa memancing kreativitas atau memberikan inovasi yang baru buat pembelajaran yang mereka lakukan, sehingga siswa tidak lagi merasa bosan dalam belajar. Baik Ibu, berarti di sekolah Bu Nunung ini masih banyak ya Bu ya guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang berinovatif ya Bu ya. Banyak guru yang kadang ngajar itu secara monoton ya Bu ya. Betul, jadi mereka tuh masih banyak yang melakukan metode dengan ceramah dan ceramah. Bahkan terkadang mereka juga hanya buka buku kemudian kerjakan apa PD-nya, hanya begitu saja Bu. Baik Ibu, kira-kira nih apa yang ingin Ibu dapatkan tuh dari percakapan kita hari ini? Keinginan saya yang pertama pastinya adanya perubahan cara pembelajaran bagi guru-guru di sekolah saya, utamanya untuk menggunakan atau pemanfaatan media yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi Bu Nunung itu pengen adanya perubahan ya Bu ya di rekan guru untuk merubah bagaimana cara mengajarnya. Betul Bu, betul. Jadi pengennya saya itu ada perubahan. Terus perubahan yang seperti apa nih yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru itu? Perubahan yang saya inginkan yaitu tadi Bu, saya ingin mereka merubah metodenya dalam pembelajaran yang bervariatif, kemudian bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah sehingga pembelajaran bisa terlaksana secara maksimal dan juga siswa bisa menjadi lebih aktif dan tidak bosan lagi di sekolah. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, untuk pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu 10 ya Bu ya, idealnya ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk sekolah Ibu nih levelnya itu sudah sampai level yang mana Ibu? Kalau untuk level ukuran ya,
Mungkin punya saya masih di level 4 Ibu. Di level 4 Ibu. Iya. Kenapa kok di level 4 Ibu? Ya karena apa ya, masih banyak yang belum bisa memanfaatkan media tadi. Masih menggunakan media elektronik ya Bu ya, masih Iya, kurang iya, ya Ibu ya. Baik Ibu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu apa ya, Ibu lihat dari rekan-rekan guru Ibu? Kalau saya inginnya mereka bisa sampai di level 7 karena dari apa yang saya inginkan supaya mereka bisa bervariatif lebih itu jangan terlalu tinggi dulu. Mungkin mereka bisa mengembangkan dengan menggunakan pembelajaran menggunakan PowerPoint ataupun Quizzes gitu ya, supaya pembelajaran ini menjadi lebih menarik gitu. Kalau sudah begitu ya Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan nih untuk membantu rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Ibu? Hal yang pertama mungkin saya bisa lakukan yaitu berkomunikasi terlebih dahulu dengan rekan-rekan teman sejawat, memberitahukan tentang saya ingin adanya perubahan gitu dalam kegiatan pembelajaran supaya anak-anak tadi tidak merasa bosan. Kemudian juga saya perlu berkonsultasi juga terhadap kepala sekolah melalui kegiatan yang ingin saya lakukan ke depannya, yaitu mungkin melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan individu terhadap masing-masing guru yang perlu dikembangkan gitu. Iya Ibu ya, melakukan mentoring ya Bu ya. Nah, selain melakukan mentoring ya Bu, apakah ada strategi lain Ibu untuk dilakukan dalam melakukan perubahan-perubahan kepada rekan-rekan guru? Sepertinya saya bisa mengikuti workshop ataupun kalau sekarang itu IHT ya. IHT tentang perkembangan penggunaan media pembelajaran berbasis IT, ataupun mungkin bisa penggunaan konten-konten yang sederhana tentang pengembangan media pembelajaran agar siswa saya juga tidak menjadi bosan. Baik Ibu, kira-kira tadi ada mentoring ya Bu dan juga ada workshop ya Bu ya. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini Bu, yang nyaman untuk dilakukan metodenya tuh, strategi yang dilakukan itu yang mana Ibu? Saya kira mungkin yang mentoring dulu ya Bu. Kalau workshop kita masih perlu persiapan banyak ya, terutama untuk mengajukan narasumber. Jadi menurut saya mentoring kepada masing-masing guru terlebih dahulu secara person gitu, secara langsung gitu, berdampingan antara guru yang pintar IT dari yang tidak gitu. Jadi bisa dilakukan mentoring dulu. Baik Ibu, kira-kira nih Bu, siapa yang bisa bantu Bu Nurul untuk melaksanakan mentoring tersebut? Untuk melaksanakan mentoring tersebut mungkin saya bisa mengajak guru-guru yang lebih senior ya. Mungkin biasanya guru-guru yang masih muda yang bisa sudah memiliki kompetensi IT yang bagus gitu. Oke, baik Bu Nurul, berarti nantinya tuh Bu Nurul tuh akan mengadakan kolaborasi ya Bu dengan rekan guru yang lain ya Bu ya. Betul. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Ibu? Dari percakapan kucing kali ini saya sedikit mendapatkan gambaran bagaimana saya harus bertindak ke depannya, yaitu tentang pembelajaran yang tidak membosankan lagi nantinya bagi siswa-siswa saya, di antaranya tadi yaitu mentoring, workshop ataupun penggunaan konten
kompetensi dari kucing tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Ibu. Oke, ya, baik Bu Siska. Berarti dari proses kucingnya Bu Siska ini, Bu Siska sudah mendapatkan, artinya sudah mengarah pada alur tinta, begitu ya Bu Siska. Bu Siska sudah sepertinya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing, kemudian kucing kayaknya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan. Begitu ya Bu Siska ya. Iya, Ibu. Kemudian Bu Siska, ini tadi kan Bu Siska tadi sudah melewati langkah-langkah alur tinta ya. Apa yang Bu Siska sudah pastikan untuk proses kucing hari ini, mudah-mudahan bisa Bu Siska lanjutkan ketika Bu Siska mengalami permasalahan dalam terutama dengan pelajaran, begitu ya Bu Siska. Jadi mungkin Bu Siska bisa sedikit demi sedikit bisa mengatasi permasalahan itu, kemudian bisa dikembangkan apa yang ingin Bu Siska lakukan gitu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, Ibu, saya ingin mendalami lagi tentang alur tinta. Jadi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi, Ibu. Jadi kompetensi yang akan ditekankan oleh Bu Siska adalah yang ingin ditingkatkan adalah bagaimana melakukan sesuai dengan alur tinta. Begitu Bu Siska ya. Baik Bu Siska, luar biasa banget proses coachingnya hari ini. Jadi alur tinta itu supaya tetap lebih baik lagi. Terima kasih. Jadi sudah Bu Siska punya komitmen untuk melakukan itu. Jadi terima kasih untuk hari ini. Proses coachingnya sudah sangat-sangat luar biasa. Terima kasih, Ibu. Saya tutup hari ini. Jadi bisa dilanjut lain waktu ketika ada masalah gitu ya. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam, Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga. Nah, di sini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya. Iya. Di sini dalam kegiatan dengan saya akan menjadi observer, yaitu mengamati dan menilai saat Ibu melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian yang ada tentunya. Seperti apakah nanti di saat Ibu melakukan kegiatan itu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana Ibu nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang ada, serta bagaimana nanti jenengan mendengarkan dari jawaban-jawaban serta pertanyaan-pertanyaan yang jenengan haturkan kepada kucing jenengan. Jadi jangan lupa ya Bu, nanti saat proses melaksanakan kegiatan kucing ini, Ibu menyesuaikan dengan prinsip kucing, utamanya yaitu tentang kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing ya. Dan sebelumnya saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan gitu ya. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin ini dulu dari proses coaching hari ini yang akan saya lakukan. Ada 3 kompetensi yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama keterampilan memahami. Kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mungkin yang sesuai dengan alur kita di saya. Lalu dari 3 kompetensi ini, hal spesifik yang mana yang akan jenengan kembangkan nanti? Yang akan saya kembangkan dari 3 kompetensi tadi, yang paling
paling begitu ya Bu adalah ini kompetensi mendengarkan secara aktif, mendengarkan dan juga ini dengan aktif mendengarkan cerita dari kucing nanti, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya sesuai dengan alur tim. Oke. Kemudian indikator yang bagaimana kira-kira yang diinginkan oleh ibu dalam proses kucing ini. Kemudian indikator ketercapaian yang ya bagaimana deh ukurannya yang ingin jenengan capai itu bagaimana? Mungkin begini Bu, nanti saya indikator ketercapaian saya bisa saya lihat dari bagaimana kucing itu setelah dia bercerita, kemudian beliau bisa ini mencari solusi permasalahannya gitu. Baik Bu, saya kira pertanyaan untuk jenengan sebelum ibu melakukan proses kucing ini itu saja. Semoga nanti dalam kegiatan kucing jenengan bisa bermanfaat baik bagi coach maupun kucing itu sendiri serta dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Ika. Oke, bagaimana kabarnya Bu Siska? Alhamdulillah sehat. Bu Ika gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga seperti yang Bu Siska berkata ini. Bu Siska, ini katanya mau ada yang dibicarakan ya atau diceritakan nih, apa benar? Iya Ibu, saya mau cerita nih. Jadi saya mau bicara sama Ibu ya sekitar 15-20 menit lah Ibu. Saya tuh pengen cerita sama Ibu di sekolah saya ini loh Bu. Jadi setelah saya amati itu dalam pembelajaran di kelas itu banyak sekali, nggak baik sih Bu, ada beberapa guru yang cara pembelajarannya itu monoton Ibu. Jadi beliau itu masih menggunakan metode ceramah di kelas. Jadi apalagi untuk jam-jam siang dikasih metode ceramah, anak-anak itu pasti bosen, pasti males gitu loh Ibu untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran di kelas. Terus dengan banyaknya atau berkembangnya teknologi sekarang itu saya tuh pengen banget gitu ya Bu ya, kayak guru-guru itu juga bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang sudah ada sekarang Ibu, seperti itu. Baik Bu Siska, jadi Bu Siska ini ingin penyampaian materinya lebih inovatif, kreatif begitu ya. Jadi kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini kurang lebih dari 15 sampai 20 menit nih, apa sih yang Bu Siska harapkan nanti? Yang saya harapkan itu saya itu bisa membantu rekan-rekan guru, terutama yang senior ini Ibu, supaya itu ada perubahan dalam pembelajaran, biar nggak monoton lagi, biar anak-anak itu juga nggak bosen gitu Ibu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi pembelajaran begitu ya Bu Siska. Ya, kira-kira perubahan cara penyampaian materinya itu apa yang ingin Ibu harapkan, seperti apa? Jadi ada perubahan dalam penyampaian metode atau model pembelajaran Ibu. Jadi kayak dalam pembelajaran itu kita juga bisa pakai kayak krisis, terus habis itu untuk presentasi itu nggak menonton pakai buku gitu, nggak. Jadi kita bisa pakai Canva untuk presentasi. Dalam penyampaian pembelajaran itu kita juga bisa pakai permainan. Jadi biar anak-anak itu kalau pas jam siang itu mereka itu nggak ngantuk, nggak capek, nggak males kayak gitu sih Ibu. Baik.
Jadi intinya ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif seperti itu ya. Iya, Ibu. Jadi selalu misalnya begini, ada kondisi yang idealnya dan ada sih ya kondisi kita itu, sekolah kita itu ada pada level antara 1 sampai 10 kalau misalnya kita mulai. Ini kira-kira sekolah Bu Siska ini ada pada level berapa nih? Kira-kira kalau di sekolah saya Ibu itu sudah ada di level 6. Kenapa level 6? Karena masih ada nih guru-guru, ya guru-guru senior lah. Beliau itu masih apa ya, pembelajaran itu masih monoton. Jadi beliau itu untuk pakai teknologi gitu, kadang kayak pakai Canva atau pakai apa, itu apa ya, karena males gitu ya Bu ya, ribet mah. Mereka selalu bilang seperti itu Ibu. Baik, Bu Siska masih di level 6. Ya, oke. Nah, untuk saat ini ya kira-kira pada saat Bu Siska ingin adanya perubahan itu, nanti Bu Siska itu pinginnya level berapa kira-kira? Saya pengennya itu udah di level 9 sih Ibu. Hebat. Ya kalau di level 10 tuh kayaknya nggak mungkin ya, bukan itu ideal banget. Tapi kalau di level 9 itu kayaknya memungkinkan, karena kalau di sekolah saya itu banyak guru-guru mudanya yang sudah apa ya, menggunakan IT. Jadi dalam pembelajaran mereka juga sudah memakai IT. Jadi untuk guru-guru yang senior atau guru-guru yang apa ya, masih menggunakan metode ceramah itu hanya beberapa orang. Jadi lebih banyak mereka yang menggunakan IT. Jadi semisal kayak penggunaan Google Earth dalam pembelajaran sejarah. Jadi kalau dibayangkan kita apa itu Google Earth, ternyata itu adalah Google Maps, tapi yang digunakan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi untuk levelnya, kalau kata saya sih, kalau di sekolah saya mungkin level 9 bisa Ibu. Baik, jadi Bu Siska menginginkan sampai level 9, hampir mendekati 10. Hampir mendekati 10. Ya. Untuk mencapai level 9, kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan untuk mencapai level tersebut? Yang saya pikirkan, yang saya lakukan yaitu membuat pendampingan atau mentoring Ibu kepada rekan-rekan guru secara bergantian atau secara bergiliran. Jadi baik, Bu Siska ini melakukan suatu langkah atau tindakan yaitu berupa mentoring atau pendampingan individu, begitu ya Bu Siska. Adakah lagi strategi lain selain yang diberikan tadi seperti itu? Mungkin saya akan mengonsultasikan dulu yaitu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran, bisa melalui HT atau pada ini apa itu namanya Ibu, yang tiap bulan yang biasa kita lakukan setiap bulan, komunitas belajar. Jadi berbagi ilmu, berbagi praktik baik kepada rekan guru, seperti itu Ibu. Jadi nih pilihannya dua nih yang mau Ibu lakukan, membeli mentoring atau Ibu berkonsultasi dulu ke kepala sekolah apa yang akan Ibu lakukan. Kemudian lagi ada tambahan lagi nih, mungkin lebih dari dua, yaitu tadi melakukan tiap bulan melakukan artinya berkumpul dalam suatu komunitas belajar gitu ya, berbagi praktik baik antar guru ya, karena setiap guru punya kelebihan masing-masing IT gitu ya Bu Siska ya. Itu nih kira-kira bagaimana, ada hal yang nyaman nggak, ada tindakan yang sudah Ibu lakukan kepada guru di sekolah Bu Siska? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring itu lebih tepat digunakan ya Bu, karena
mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang senior itu yang mungkin tidak bisa mengikuti apa ya perkembangan zaman, yang kadang itu apa ya, kalau pelajaran coba ini aduh capek, aduh males, biasanya seperti itu sih Bu. Dan kalau workshop sih itu biasanya membutuhkan apa ya, narasumber yang juga tepat dan waktu yang dibutuhkan juga lebih lama Ibu. Baik, jadi intinya Bu Siska itu memilih metode mentoring ya dibanding dengan workshop, mungkin begitu ya Bu Siska. Untuk metode mentoring ini kira-kira kapan yang akan Bu Siska lakukan? Mungkin secepatnya ya Ibu ya, jadi mungkin minggu depan akan saya mulai mentoring kepada rekan-rekan guru. Baik, minggu depan ya Bu Siska ya. Iya Ibu. Rencananya akan dilakukan kegiatan mentoring. Terus adakah yang nanti akan membantu Bu Siska di dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan minta bantuan kepada rekan guru yang lebih apa ya, lebih paham IT, seperti Mas Afif, seperti Mas Ari, Mas Fuad, dan Pak Wiran yang lebih paham tentang IT, juga ada Pak Aji juga yang lebih paham IT. Jadi mereka juga bisa memberikan apa, mementori rekan-rekan guru yang lain Bu. Oke, baik Bu Siska akan melakukan suatu apa ya mentoring dengan biasanya mentoring itu berarti kan harus ada kolaborasi begitu ya Bu Siska. Tadi Bu Siska juga dari rekan-rekan yang mungkin sudah apa ya tingkatannya lebih paham tentang IT gitu ya Bu Siska. Jadi saya melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lebih paham tentang IT. Baik Bu Siska, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Yang apa ya, saya nih kayaknya tidak sabar lagi ingin mendengar ceritanya Bu Siska itu setelah melakukan apa yang Bu Siska rencanakan tadi. Jadi kapan-kapan nih atau mungkin setelah sepekan kita ini berbincang seperti ini, setelah Bu Siska juga sepekan kita sudah melakukan itu, kita bisa ketemu lagi Bu Siska ya untuk mendengar cerita baiknya Bu Siska. Dari gambaran saya ini, dari percakapan yang sudah saya dan Bu Ika lakukan hari ini, gambaran saya itu saya bisa apa ya, membantu rekan-rekan guru termasuk beliau-beliau yang sudah senior untuk apa ya, bisa menggunakan IT dalam pembelajaran sehingga siswa itu juga tidak bosan dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ya kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol santai seperti ini dan bersama-sama merefleksikan diri Bu Siska. Minggu depan kita bisa bertemu lagi. Begitu ya Bu Siska ya. Terima kasih atas waktunya Bu Siska sudah bisa percaya kepada saya untuk bercerita kepada saya apa yang Bu Siska permasalahkan. Artinya yang apa ya, memiliki masalah tentang proses pembelajaran begitu ya. Jadi bisa saya akhiri Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Minggu kegiatan kucingnya berjalan dengan lancar dan baik. Tadi sebelum jadinya melakukan kegiatan kucing kita sudah berbicara dan saya sudah menanyakan tentang beberapa indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai gitu kan ya. Kemudian sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah
tadi saya sudah selesaikan nih proses coaching, telah berdasar hasil coaching yang tadi saya lakukan itu sesuai Bu dengan alur titah ya, kemudian sesuai dengan indikator pencapaian yang saya inginkan tadi seperti yang saya harapkan, yaitu coaching tidak bisa mencari solusi dari permasalahan yang menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi saya juga sudah melihat bahwa kegiatan coaching jenengan terlaksana dengan baik dan bagus sekali. Jenengan sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan kata kunci yang ada, serta jenengan juga melakukan mendengar aktif tadi yang sesuai dengan utarakan di depan bahwa 3 kompetensi yang ingin Anda capai yaitu diantaranya tentang mendengar secara aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi kunci itu. Kemudian dari pertanyaan sudah juga memberikan solusi, menciptakan solusi solusi yang baru bagi si kunci tadi sehingga dia bisa mendapatkan jalan keluar dia harus bagaimana dalam kegiatan coaching tadi. Lalu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan lagi? Mungkin yang perlu saya tambahkan lagi itu proses coachingnya akan saya tingkatkan lebih banyak lagi dari yang saya lakukan. Mungkin ada kekurangan tadi yang saya lakukan, misalnya ini harus berbeda atau ditingkatkan. Luar biasa sekali Bu Ika yang sudah jenengan lakukan dan terapkan dalam kegiatan coaching tadi, karena proses alur tanya sudah terlihat dengan jelas dan juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga benar-benar bisa menggali potensi dari kunci Anda. Kemudian juga saya lihat tadi respon dalam menyampaikan apa yang diinginkan atau diharapkan itu sudah sangat luar biasa sekali Bu Ika yang dengan lakukan sehingga bisa memberikan solusi baru bagi kunci tersebut, juga bagi coachnya juga, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dia. Semoga kedepannya kita bisa berbincang-bincang lebih dalam lagi tentang hal lain ya Bu ya. Semoga juga pengalaman yang Ibu dapatkan tadi bisa saya ambil sebagai pengalaman dan pembelajaran juga bagi saya. Saya kira pembicaraan untuk observasi kali ini saya cukupkan dulu Ibu ya. Terima kasih banyak atas pengalamannya dan waktu